Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, dalam sebuah pepatah mengatakan, barang siapa yang tidak punya tanah air, maka tidak akan punya sejarah. Barang siapa yang tidak mempunyai sejarah, maka dia tidak akan punya karakter dan bahkan dilupakan. Sahabat Nusantara, 164 Channel kini memiliki program baru bernama Tadarus Sejarah. Untuk episode pertama ini, Tadarus Sejarah akan mengupas sejarah panjang berdirinya Nahdlatul Ulama. Untuk membahas tema ini, di studio telah hadir Insinyur Suhadi Depranoto, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Kira-kira bisa cerita, Cak, NU pada awal berdiri, kenapa misalnya dalam waktu yang agak yang singkat dalam kalimat Kiai Wahid Hasyim itu 10 tahun, itu NU berdiri di berbagai daerah dari Sumatera, apalagi Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku. Apa sebetulnya yang menyamakan atau yang visi apa yang membuat para kiai waktu itu yang menyambut kehadiran NU, Cak? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. La khala wa la quwata illa billah. Setting sejarah NU ini kita bisa lihat ada dua hal, yang sifatnya global, yang sifatnya lokal atau regional. Yang sifatnya regional, masyarakat Asia Tenggara atau Nusantara itu dipersatukan oleh kesamaan latar belakang, baik dari sisi fikih, baik dari sisi tasawuf, baik dari sisi teologi. Al-Muslimu Aktoril Jawiyah, kata Hadratus Syekh, itu dicirikan fikihnya ikut Imam Syafi'i, tasawufnya ikut Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, teologinya, akidahnya ikut Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ciri-cirinya kita bisa lihat. Misalnya sifat 20. Apa hubungannya sifat 20 dengan pencak? Tapi ada, kenaikan tingkatan pencak harus hafal sifat 20. Bahkan mau ngelamar anak gadis orang ditanya sifat 20. Nah, itu berarti ada kesamaan dari sudut teologi, sama-sama ngikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Demikian fikihnya kita bisa lihat lah. Hampir seluruh Nusantara ini akidatul awamnya, buku-buku tentang fikih daily aktivitinya sama. Mulai dari Purba, Mandailing, dayah-dayah di Gayo, di Aceh, sampai Kaimana Papua itu ketemu, fikihnya sama. Demikian tasawuf, demikian teologinya. Puji-pujian di Langgar, di Surau, itu sifat 20 enggak dilupakan. Bahkan kadang-kadang sifat 20 jadi pertanyaan di palang pintu. Nah, jadi praktek ala Ahlus Sunnah itu sudah sampai kepada tingkat urusan kehidupan sehari-hari. Mulai dari urusan naik tingkatan pencak, prosesi melamar anak orang, itu sudah jadi tradisi. Jadi minal akidah ilal kharokah itu sudah konkret. Nah, itu digambarkan oleh Hadratus Syekh Al-Muslimu Aktoril Jawiyah, dicirikan dengan yang demikian. Itu kita bisa baca di Qonun Asasi. Itu kita bisa lihat. Nah, karena itu ulama-ulama pada masa itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari ulama-ulama yang sudah berdakwah sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mendapatkannya dari yang sebelum-sebelumnya. Demikian seterusnya, paling tidak kita bisa ambil dari sejak periodenya Syekh Abdul Rauf Singkal. Oh, iya. Aceh. Disebut Syekh Kuala. Nah, Syekh Abdul Rauf ini putra ponaan dari Syekh Hamzah Fansuri, karena ayah beliau itu adalah adiknya Syekh Hamzah Fansuri misalnya.
Nah, Syekh Doro'ub itu misalnya punya murid, satu di antaranya Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dan seterusnya ya. Nah, ini tersambung. Jadi ulama-ulama Nusantara ini secara sanad tersambung. Secara hubungan guru murid tersambung satu dengan yang lainnya. Misalnya kenapa ada orang Pati ziarah Syekh Yusuf Makassar karena Mbah Mutamakin murid Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar sambungan sampai ke Syekh Rauf Singkel. Syekh Rauf Singkel sampai Syekh Kusosi atau Tengku Madinah. Orang Aceh bilang lah. Kesamaan sanad guru inilah yang membuat titik temu antar ulama-ulama di Asia Tenggara, mulai dari Sumatera, Thailand, wilayah selatan, Patani, Malaysia, Singapura, sampai Maluku tersambung semua. Pesantren Parape Sulawesi Barat misalnya, nah itu Campalagian, itu sanadnya bisa kita tarik sampai ke Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan punya murid-murid yang di Indonesia bukan main banyaknya. Siapa yang bahas Ja'a Zaitun mesti kirim Fatihah kepada Syekh Zaini Dahlan. Nah, itu contoh lah. Nah, kesamaan guru murid ini menjadi perekat penting ulama-ulama khususnya di Asia Tenggara. Karena itu berdirinya Nahdlatul Ulama otomatis ulama-ulama yang ada titik temu pada sanad guru ya otomatis ikut. Kalau tidak ketemu di sanad guru di Kiai Hasyim, ketemu di Syekh Nawawi atau ketemu di ulama sebelumnya. Misalnya bisa ketemu di Syekh Junaid. Syekh Junaid Al-Batawi punya murid siapa? Kan bisa kita lihat. Punya murid Guru Mansur. Guru Mansur punya cucu namanya Yusuf Mansur. Misalnya begitu. Kemudian punya lagi Guru Mogeni. Guru Mogeni punya murid lagi siapa? Kemudian Guru Kaspul. Guru Kaspul punya murid lagi siapa di Kalimantan Selatan? Guru sekumpul gitu ya. Guru Sarwani Abdan. Guru Sarwani Abdan punya ponaan guru sekumpul kan begitu. Guru Sarwani itu yang di Bangil. Nah, ini contoh saja. Jadi titik temu antar tokoh-tokoh itu dipersatukan sekurang-kurangnya oleh sanad guru yang sama. Dan ini mencerminkan kuatnya tradisi bermadhab ulama-ulama Asia Tenggara. Di antara ciri dari kuatnya tradisi bermadhab itu adalah sanad yang bersambung. Jadi gampang ngecek orang NU itu kemana kiriman Fatihahnya, di situ menunjukkan an siapa gurunya. Oh iya. Ila hadirati menunjukkan an siapa gurunya. Guru apa Mamah Sempur menulis kitab tentang itu Wahabi misalnya. Kan nggak lepas dari situasi yang mengiringi zaman. Bayang Yusuf, Syekh Nawawi pernah ngaji kepada beliau, Bayang Yusuf Purwakarta. Syekh Nawawi punya murid lagi siapa lagi kan? Demikian seterusnya dipertemukan oleh kesamaan guru. Demikian misalnya di Priangan di Sukamiskin ada juga yang alumni baik dari Syekhona Khalil maupun Hadratus Syekh. Banyak lagi yang lainnya. Iya. Terus ketika NU berdiri itu bagaimana itu para kiai menghubungkan itu, cara kerjanya itu? Ada 3 hal yang sering diingat-ingatkan oleh para muassis. 1 adalah saling berkunjung. 2 saling mengingatkan, 3 saling tolong menolong. Nah, saling berkunjung ini yang silaturahim ketemu langsung ini yang menjadi tool konsolidasi penting. Di Makbaroh Kiai Wahab Hasbullah ditulis penggerak NU. Demikian di Kiai Kudus Asnawi. Kudus itu ada tulisan penggerak NU. Kenapa? Karena beliaulah di antara konsolidator awal yang rajin kemana-mana. Kiai Wahab Hasbullah dengan Kiai Lewi Munding, Kiai Abdul Halim Lewi Munding, ya. Itu banyak menemui tokoh-tokoh, bahkan kadang-kadang singgah di beberapa tempat beberapa hari. Itu di Guru Kaspul di Banjarmasin tahun 30 sekian, itu Kiai Wahab tidak kurang sebulan misalnya. Itu forum-forum semacam itu
menjadi alat penting sosialisasi ide, meyakinkan pentingnya mempersatukan orang-orang semadhab dalam wadah yang lebih terlembaga bernama Nahdlatul Ulama. Iya. Secara angkutan sudah tidak heran karena aktivis-aktivis zaman itu, mahasiswa-mahasiswa zaman itu tipologi orang-orang yang sudah kosmopolit. Kiai Wahab itu kuliahnya di Mekah. Jadi nggak berpikirnya nggak lokal lagi gitu. Kenapa? Karena pergaulannya sudah antar kawasan. Sebagian ketemu alumni-alumni Hijaz itu juga forum mensosialisasikan pendirian Nahdlatul Ulama. Demikian ketika Kiai Wahab ke Sumatera misalnya atau Kiai Wahid ke beberapa tempat itu juga menjadi sarana atau cara kerja mengumpulkan orang atau menyamakan visi dan gagasan mendirikan jamiah itu. Ada lagi satu hal sebenarnya dari sanad guru tadi, bahwa ulama-ulama yang menjadi muassis Nahdlatul Ulama di berbagai tempat pada umumnya punya kaitan dengan tokoh-tokoh yang di tahun 1800-an mengirim orang-orangnya, kader-kadernya ikut perang Diponegoro. Perang Diponegoro. Ya, perang Diponegoro itu sekalipun perangnya di Jawa Tengah, tapi diikuti oleh banyak orang dari berbagai pulau. Bahkan beberapa nama batalionnya nyebut nama asal tempat. Nusantara berarti ya itu Caya. Bisa dibilang begitu karena bentangannya sampai ke kawasan Maluku. Karena di Maluku banyak murid-muridnya dari murid-muridnya Sunan Prapen. Itu kita bisa lacak 3-4 generasi sebelum ulama-ulama pada masa itu adalah generasi-generasinya antara Sunan Prapen ke cucu dari Sunan Giri. Kalau wilayah timur ya. Kalau wilayah barat nanti kita bisa lihat generasi-generasi sebelum Syekh Nawawi. Misalnya Syekh Abdul Somad Falimbani, Syekh Burhanuddin Ulakan, sebelumnya lagi Syekh Rauf Singkel. Jadi babakannya kira-kira 3 kalau kita ngacu pada pandangan Gus Dur, misalnya fase sebelum Wali Songo, fase antara Wali Songo dengan ulama-ulama generasinya Syekh Abdul Rauf Singkel, yakni ulama-ulama Asia Tenggara yang studi di kawasan Hijaz ataupun di Mesir. Nah, kemudian fase setelah itu. Jadi 3 fase ini yang menjadi tanda penting Islamisasi di kawasan Asia Tenggara ini punya kekhasan tertentu. Itu yang kemudian kenapa Nahdlatul Ulama itu menggunakan kata Nahdlatul barangkali ya. Ya, karena Nahdlatul kan punya makna continuity ya. Iya. Not just awakening. Dia nggak semata-mata bangkit, tapi bangkit merupakan kelanjutan dari sebelumnya, itu kata Nahdlatul. Kalau istilah lain mungkin tidak punya konotasi continuity, tapi kata Nahdlatul punya makna kelanjutan dari sebelumnya. Berarti kalau Nahdlatul itu digunakan sampai sekarang, itu artinya tetap akan terus berlanjut kebangkitan itu. Ya, Nahdlatul mungkin bisa diartikan awakening and continuity dan continuity. Nah, kebangkitan dan kesinambungan. Kalau itu dari situ kan sama dengan ada gium mukhafadzah qatimis soleh ahdu jadibil aslah itu. Jadi ya yang dulu digunakan, inovasi baru yang lebih baik juga ditempuh. Iya. Nah, itu selalu continuous improvement itu dipakai. Iya. Alam pikir ulama pendiri dan pendukung NU yang kemudian turut serta menjadi kalangan yang memperkuat NU di berbagai daerah itu bagaimana itu dalam merespon Nusantara sendiri, keadaan Nusantara yang dalam waktu itu dalam penjajahan, kemudian merespon kondisi internasional, dan yang mana pada saat itu juga di dalam Islam sendiri tumbuh kalangan yang menyalah-nyalahkan sesama umat Islam sendiri, termasuk yang berada di Indonesia, di Hindia Belanda. Ya, di tahun-tahun 20-an itu kan
banyak peristiwa penting di berbagai kawasan. Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama itu kan artinya signifikansi salah satu misalnya kelompok-kelompok Turki Muda atau Utsmani Muda itu kan yang kemudian menjadi gerakan Turki Muda itu kan mulai mengencang. Lah, gerakan-gerakan ini kan kemudian mengakhiri Kesultanan Turki Utsmani Iya, atau Khilafah Utsmaniyah 1924 itu ya. ya. Lah, ini satu di Turki atau di Istanbul, di Hijaz sendiri ada berbagai dinamika, ada perubahan-perubahan, yakni dengan menguatnya kekuatan Ibnu Saud, salah satu penguasa dari Najd. Nah, ini apa namanya? Nah, menguatnya Ibnu Saud yang kemudian menjadi kerajaan Saudi Arabia ini kan didukung oleh satu kelompok dengan paham tertentu yang kemudian disebut Wahhab ya, karena dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu memang dipahami sebagai satu bentuk paham baru, paham tidak bermadhab. Oh iya. Jadi sesungguhnya yang direaksi oleh ulama-ulama pesantren pada awalnya bukan organisasi yang sudah berkembang di Indonesia, itu nggak terlalu dirisaukan. Sebenarnya yang direaksi adalah globalnya, Kondisi internasional itu ya, khususnya jadi di Hijaz menguatnya itu. kelompok-kelompok tidak bermadhab, bukan anti modernisme sebenarnya. Kelompok yang anti bermadzhab ini gimana, Cak, itu? Ya prakteknya dekat dengan pemikiran madhab tertentu, tapi menyatakannya tidak bermadhab. Karena memang ada statement-statement yang mengabaikan bahkan tidak mau menyatakan bermadhab. Sementara madhab itu adalah jalan penting memahami Islam secara utuh. Bagaimana sampai bikin skripsi tanpa metodologi? Sampai bikin tesis tanpa metodologi itu kan nggak lucu. Ini ada kaitannya dengan kembali ke Al-Quran dan hadis itu, jargon itu? Nah, itu kan satu statement yang disampaikan oleh beberapa itu. Tapi tidak mesti, kalau yang menyatakan itu tidak otomatis anti bermadhab. Tapi yang jelas-jelas menyatakan anti bermadhab adalah kelompok yang dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh, pantesan mungkin di ADART pertama NU itu yang pertama disebutkan adalah kita adalah kelompok bermadzhab di Statuta NU tahun 1930. Itu mungkin secara tersurat NU menyatakan diri bahwa kelompok kami adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab di ADART itu. Ya, bagaimana kita mau itisal, mau runtut dengan pendahulu-pendahulu kalau kita tidak bermadhab? Karena sanad itu ada dalam tradisi madhab. Tradisi ijazah sanad itu, ijazah sanad adalah tradisi ulama-ulama yang bermadhab. Dan kalau kita mau bicara, satu di antara kriteria ilmiahnya belajar Islam ketika tradisi sanad itu dipegang teguh. Bagaimana kalau misalnya pendapat bahwa dengan bermadzhab itu kita mengkonstruk pemikiran kita ikut terhadap masa lalu orang yang berbeda di zaman dengan kita itu, Cak? Bermadhab itu kan tidak semata-mata kaulnya, tapi juga metodologinya. Lah sampai bikin skripsi itu kan juga bermadhab. Pedoman penulisan skripsi itu kan juga madhab. Metodologi penelitian itu juga madhab. Karena di madhab itu ada metodologi. Jadi bagaimana kita bisa paham tentang satu pandangan kalau kita nggak paham metodologinya. Dan belajar metodologi yang kontinu dan terukur adalah dengan bermadhab. Mungkin nggak misalnya dengan orang yang mengatakan anti bermadzhab ini ingin memutus hubungan orang-orang di zaman sekarang dengan masa lalunya? Ya bisa saja, bisa saja. Artinya berislam tanpa bermadhab itu sulit dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kenapa itu, Cak? Ya seperti analog tadi, bikin skripsi tanpa metodologi, bikin tesis tanpa metodologi. Berarti kalau kita tahlilan atau tawasul menyebut guru itu sebetulnya memelihara sejarah, sebetulnya memelihara pemikiran sebetulnya. Dengan sendirinya. Seandainya ini ya NU tidak berdiri ini, ulama
ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu ya membiarkan apa yang terjadi, tidak menidomkan mereka bergerak sendiri-sendiri. Misalnya Kiai Wahab tidak berusaha untuk menghimpun kiai untuk mendirikan itu, bagaimana itu, Cak? Ya hilangnya Islam itu ketika hilangnya ulama. Hilangnya ulama ketika hilang pemikirannya. Ya kayaknya Islam tapi susah dipertanggungjawabkan otoritas keislamannya. Tidak merujuk lagi kitab kuning. Ya itu kan toolnya. Tapi ittisal, urut-urut di dalam belajar berislam itulah bermadhab. Sampai kepada Kanjeng Nabi Rasulullah. Kontinuitas itu termasuk di dalam persanatan tadi. Yang Hadratus saya menyebutnya ittisal itu. Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Itu kan tidak semata-mata kaulnya, tapi juga metodologinya, juga manhajnya. Misalnya sama-sama Syafi'iyah, tapi kaulnya sudah didomestifikasi. Misalnya kaul-kaul ulama tentang misalnya yang sifatnya lokal tentang warisnya perempuan, harta pusaka tinggi di Sumatera Barat. Ini kan ada yang ada yang pakai faraid, harta pusaka rendah, ada yang harta pusaka tinggi tidak pakai faraid. Ini kan istihadnya ulama-ulama tetap Syafi'iyah, tapi kaulnya ada kaitan dengan situasi lokal. Ada adopsi soal khasanah lokal yang diangkat melalui istihad. Jadi nggak sembarangan memutuskan ada harta pusaka tinggi dalam tradisi waris perempuan di Sumatera Barat. Itu ulama-ulama mendiskusikannya serius. Gitu. Iya. Ini, Cak, setelah NU berdiri, terus para ulama itu kan situasi penjajahan. Ya. Bagaimana mereka itu untuk mensiasati bahwa organisasi ini tidak dibekukan, kemudian Islam juga tetap berjalan dalam situasi penjajahan itu. Ya meyakinkan berbagai pihak bahwa berkumpul itu penting, kelangsungan dakwah itu penting, di mana sisi-sisi politiknya tidak terlalu tampak, itu kan soal seni tersendiri. Iya betul. Nah, misalnya Jamiah NU kan memang di dalam pendiriannya tidak ada istilah-istilah yang konotasinya ke politik. Iya. Itu satu hal. Tapi hal yang kita bisa garis bawahi dari 3 poin penting pendirian NU adalah keinginan untuk melembagakan persatuan atau kesamaan visi antar ulama dalam bentuk jamiah itu, ulama-ulama semadhab atau ulama yang bermadhab, kemudian mentabayunkan dan menyampaikan aspirasi ulama-ulama pesantren pada umumnya di Indonesia kepada penguasa Hijaz Ibnu Saud tentang beberapa hal yang disampaikan itu, yang kemudian kita sebut Komite Hijaz. Dan yang ketiga soal aspirasi dan ikhtiar untuk melawan kolonial itu kan disampaikan dengan cara-cara yang cukup soft. Oh iya. Ya. Pantesan waktu itu dalam berita Nahdlatul Ulama ada istilah kok dan non kok. Kalau di berita Nahdlatul Ulama itu kok kerjasama, artinya kerjasama itu kalau memang Hindia Belanda itu tidak terlalu jauh dalam urusan agama. Ya. Tetapi kalau NU akan non kok ketika Hindia Belanda terlalu jauh mengurusi kehidupan beragama. Makanya keluarlah NU misalnya protes ketika Idul Adha pelarangan sembelih, terus pelarangan mercon di bulan puasa, karena bagi NU itu adalah syiar, yaitu bentuk kok dan non kok NU berarti ya. Ya. Termasuk penggunaan sarung bagian dari supaya tidak tasabuh kan. Jadi tetap identiti kesantrian ada, tapi kelangsungan gerakan itu juga harus terjaga. Itu soal seni pergerakan atau seni perjuangan. Artinya seni-seni berhubungan dengan berbagai pihak, termasuk pihak kolonial pun kan ada seninya sendiri. Ini soal seni berhubungan. Nah itu kan seni membaca keadaan. Ini Cak, orang pesantren itu kan dianggap berada di kampung, bahkan oleh kalangan lain itu dianggap kolot.
dianggap hanya memegang tasbih dan musola, tetapi kok bisa membaca situasi semangat zaman waktu itu sehingga mereka bisa tetap bertahan bahkan sampai hari ini. Itu apa sebetulnya yang Ya misalnya ada orang ngaji kitab Fathul Mu'in di Garut atau di Kediri. Yang dibaca ini penulisnya dari mana? Mu'alifnya kan Syekh Malibari. iya Jadi sebelum bahas kitab itu kan membahas dulu mu'alifnya. Tokoh ini asalnya dari mana, kehidupannya kayak apa. Memanakipi tokoh ini kan sudah punya world view. cara berpikir, ya itu belajar cara berpikir. Iya. Demikian ketika sebelum baca kitabnya Syekh Asqalani, kan mesti bahas dulu siapa mu'alif, siapa beliau, Syekh Asqalani. Jadi meskipun di kampung, alam pikirnya itu Iya, udah terkait dengan para mu'alif kitab itu beserta lingkungan yang melatar belakangi para penulis kitab itu. Dengan sendirinya sekalipun tinggalnya di kampung, ulama-ulama pesantren itu kosmopolit. Belum ada globalisasi, ulama kita sudah berpikir secara global. Iya. Karena yang dilihat bukan kampung mananya, tapi bagaimana beliau-beliau itu menulis kitab. Latar belakang menulis kitab itu menjadi bagian yang diajarkan para guru kepada muridnya, yang dari situ manakib terhadap para mu'alif kitab itu membawa implikasi pada pemahaman yang utuh terhadap si penulis kitab berikut kampungnya, asal tempatnya. Iya. Pantesan misalnya ketika Muktamar NU ke-6 di Cirebon itu hampir dilarang oleh Van der Plas. Tetapi Kiai Wahab bernegosiasi ke Van der Plas dan akhirnya diperbolehkan. Itu waktu itu kan mungkin bagi sebagian orang, kok bisa orang pesantren yang hanya tinggal di pesantren itu mampu bernegosiasi dengan kalangan Belanda. Ya, orang yang tahu bahasa orang akan paham nalarnya. Lah alat-alat bahasa itu dipelajari di pesantren. Jadi membaca nalar orang kan nggak rumit karena peralatannya sudah didapat di pesantren. Siapa baca aja bukunya Mamah Sempur tentang Muhammad bin Abdul Wahab itu kan runtut. Apa beliau wirawiri ke Mekah kan nggak juga, hanya beberapa kali. Tapi narasinya runtut. Artinya apa? Kebaca, dari statement-statementnya kebaca, dan dari situ beliau menulis. Nah, dari situ kenapa pada saat itu mungkin juga jejaknya ada sampai sekarang, ada kalangan yang tidak percaya terhadap kalangan tradisi, terhadap kalangan pesantren untuk bahwa mereka itu bisa berperan dalam negara ini. Apa sebetulnya, Cak, yang menyebabkan ada kalangan semacam itu? Ya itu kan prasangka aja, intellectual prejudice aja. Ya namanya prasangka nanti sembuh-sembuh sendiri. Tapi itu jejaknya mungkin sampai beranak pinak sampai sekarang, Cak. Ada problem yang kadang-kadang kita mengabaikan karena nggak menyadari, yakni generalisasi. Kadang-kadang kata tradisi itu maknanya disempitkan. Karena konsisten karena punya makna salaf terus dikonversi menjadi tradisi, makna tradisinya dibikin menyempit. Sehingga disebut tradisi, orangnya mesti kuper, kan begitu. Itu kan cara berpikir generalisasi yang menjebak. Iya. Kadang-kadang kita menjustifikasi sesuatu komunitas atau orang dari komunitas tertentu dengan cara pikirnya sendiri. Padahal kalau kita lihat misalnya Kiai Wahab itu tahun 11 sudah jadi ketua SI cabang Mekah. Masya Allah. Syarikat Islam. Syarikat Islam. Karena itu inisiasi Kiai Wahab, bukan orang lain. Waktu itu Kiai Wahab sedang kuliah di sana kan. Beliau kayaknya bukan orang yang pertama, tapi tahun-tahun itu beliau pengurus SI cabang Mekah. Dan memang ketika di Surabaya, Kiai Wahab pada masa mudanya inten ngaji politik kepada Haji Umar Said. Haji Umar Said sendiri kan putra dari salah satu petinggi di Ponorogo yang urut-urutannya nanti sampai ke pengasuh-pengasuh pesantren tua di kawasan Ponorogo dan Madiun. Diurut-urut sebagian masih ada jalur nasab. Artinya kalau zaman tahun 11 itu sudah jadi pengurus SI cabang Mekah, maka 8 tahun kemudian kan wirawiri Jombang Surabaya kan soal pendek, soal dekat, bukan soal jauh. Iya. Kita aja yang sekarang membayangkan seolah-olah orang-orang tahun 20-an itu orang-orang yang tidak lebih maju dari orang sekarang. Ini kan cara berpikir yang menjebak.
Kiai Wahab itu kan seorang pengacara. Pokro bambu. Ya, pengacara yang Tidak. advokasi baik litigasi non litigasi lah kalau istilah sekarang itu. Itu juga berlaku Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Zainul Arifin itu Pokro bambu Ya, itu. setidaknya Kiai Wahab kan sudah boleh beracara. Artinya apa? Ya advokat. Advokat kan punya punya posisi lah di level sosial baik urban maupun di kampung. Itu yang kemudian bermanfaat ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ya. tangan Jepang berarti Ya. ya. Jadi dengan demikian NU itu sebetulnya yang mendukung NU keseluruhan ini waktu itu adalah hubungan antara guru murid, terus yang jauh sampai ke Pangeran Diponegoro dan Wali Songo gitu ya. Ya, kalau kita anggap aja frekuensinya itu ketemu karena ketemunya di soal tradisi sanad kan. Bahkan dalam batas tertentu tradisi tabaruk. Itu frame-nya bisa digali, ada benang merah di situ. Kemudian ada kesamaan-kesamaan perasaan ngadepi sesuatu. Baik sesuatu namanya kolonialisme maupun sesuatu itu namanya tantangan dari kelompok-kelompok yang anti madhab itu. Kemudian dalam situasi semacam itu terpikirkan nggak itu Kiai NU itu untuk Indonesia merdeka Cak itu? Sudah agak lama, sejak tahun belasan sudah ada. Bukan Bahkan dari sejak 1926 itu ya? sejak sebelum-sebelumnya sampan bisa lihat lah. Bin-binnya kiai-kiai itu kan rata-rata para pejuang. Iya. Mau yang di Lombok, mau yang Tuan Guru Faisal misalnya, Praya, Lombok Tengah. Kemudian dari keluarga Tuan Guru Zainuddin misalnya, dari keluarga Lombok Barat. Kita bisa lihat lah, 3 ke atas itu siapa saja. Kemudian Andre Guruta Abdurrahman Ambodali dari Mangkoso. Itu 3 ke atasnya siapa saja, kan kita bisa lihat. Cigondewa 3 ke atasnya siapa? Kiai Ruhyat 3 ke atasnya siapa? Kiai Abbas Jamil 3 ke atasnya siapa? Ketahuan semua di situ. Itu keturunan Keturunan para pejuang semua. pejuang yang Iya. untuk memerdekakan Indonesia Ya sebetulnya. otomatis itu. Cuma waktu itu belum ada ikatan yang menghubungkan. NU itu sebetulnya ikatan diam-diam untuk Ada yang menghubungkan. Sebenarnya ada, cuma kemudian soal momentumnya aja. Misalnya setelah Perang Diponegoro itu kan momentumnya baru ada lagi pasca Van der Karpelen. apa itu Cak Panderkapelan itu? Ya momentum-momentum ketika situasi di Eropa dan situasi di Eropa dan Turki sedang aja pergolakan, baru ada momentum baru lagi kan, yakni Perang Dunia Pertama. Itu ada momentum gitu loh. Jadi kan momentum itu macam-macam sebabnya. Sebagaimana kita tahu misalnya itu ada Traktat London, perjanjian Inggris dan Belanda. Di antara adendum dari perjanjian itu adalah Traktat Bengkulen, tukar guling Singapura dan Bengkulu. Itu kan disikapi oleh ulama-ulama tarekat di Konya, Turki, yang kemudian punya turunan mengamanatkan kepada pejuang-pejuang di Indonesia untuk melakukan langkah di lapangan. Yang kemudian jadi Perang Diponegoro 1817 mulai konsolidasi, baru 1824-25 dimulai di lapangannya. Jadi ada pertemuan-pertemuan jaringan tarekat tentang itu. Lagi-lagi ini nuansa global dari Ya ada yang global, ada yang lokal. iya. Saling terkait ya. Iya. Itu makanya tak heran kalau NU itu lambangnya bola dunia kali ya. Iyalah, dan sejak dulu kita baca Toharoh aja kan, atau kita bahas falak kan sudah bahas global. Gimana itu ceritanya? Apa sama Toharohnya orang? Kan ulama dalam madhab itu kan misalnya sama-sama Syafi'iyah. Syafi'iyahnya orang Ethiopia dengan Syafi'iyahnya orang Asia Tenggara kan dalam penggunaan air bisa ada perbedaan. Ada perbedaan. Atau mendefinisikan makna air. Artinya sejak dulu lama-lama kita belajar tohara itu sudah berbicara perbandingan antar kawasan. Baru bicara air untuk wudhu antara ulama Asia Tenggara dengan ulama Hanafi di Asia Tengah. Masa orang yang sulit air dengan yang banyak air sama? Iya. Enggak fair dong.
Kalau di sini air sedikit dipakai wudhu dianggap satu kolah ya namanya malasnya orang kan begitu. Iya, iya, iya. Coba orang di Sudan dibilang nggak Syafi'iyah marah dia. Kemudian ini Cak yang jadi pertanyaan kita ini. Kenapa yang menjadi sandaran utama waktu itu Rais Akbar lah. Itu kenapa Hadratus Syekh? Kenapa mesti Hadratus Syekh? Dan kalau bukan dia itu kenapa? Kalau dilihat kan ulama di antara yang banyak dapat sanad itu beliau. Oh, Kalau diurut dari Syekh Nawawi beliau dapat dari banyak orang. Kalau diambil dari Syekh Mahfud Termas itu kan ahli hadis ke-22. Masya Allah. Banyak kitab-kitab sanad hadis berarti satu di antaranya sanadnya lewat Syekh Mahfud Termas. Kalau kita ambil dari Syekh Dagestan, salah satu guru Hadratus Syekh kan ulama asal Dagestan di Mekah. Itu berarti belum dapat banyak sanad itu. Nah, itu dari sisi kesanatan. Kemudian dari sisi simpul-simpul dari sisi ijazah sanad ya, Ki Aceh banyak dapat. Kemudian dari penguasaan tentu banyak yang lainnya pada mengakui bahwa ketika belajar ke ulama ini beliau dapat ijazah ini dan dapat pengakuan ini. Ketika belajar ke ini dapat pengakuan ini. Itu membuat ulama-ulama yang lainnya menempatkan posisi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu pada posisi tertentu yang punya otoritas mengambil keputusan dalam beristihad. Itu yang kemudian disebut Hadratus Syekh itu ya mungkin ya. Beliau mewarisi guru-guru yang otoritatif. Beliau mengaji langsung kepada ulama-ulama yang simpul-simpul besar. Jadi dengan demikian apa yang diperjuangkan NU atau Islam ala NU hari ini merupakan Islam yang kemudian secara terklarifikasi lewat guru-guru dan sampai Rasulullah. Ya, gitu itu bisa dicek baik rujukan kitabnya maupun tradisi-tradisi di dalam tabarukannya. Ya. Kalau ada yang menyalahkan amaliyah NU hari ini, Paguyuban salah sangka. paguyuban saya. Sahabat Nusantara, episode pertama Tadarus Sejarah NU mengupas tentang awal berdirinya Nahdlatul Ulama, proses panjang para ulama dari zaman ke zaman yang momentumnya adalah pada tahun 1926. Nah, sahabat Nusantara, untuk episode selanjutnya Tadarus Sejarah akan mengungkap bagaimana ceritanya NU berada di berbagai wilayah. Kemudian bagaimana misalnya di Aceh, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi, di Jawa, di Maluku, di Nusa Tenggara itu bisa menjadi bagian membahu-membahu menjadi NU. Bahkan beberapa organisasi melebur di NU. Misalnya di Banjarmasin ada organisasi bernama Hidayatul Islam itu menyatakan diri sebagai bagian dari NU dan melebur menjadi NU. Di Nusa Tenggara Barat ada nama organisasi Persatuan Ulama Islam Lombok, kemudian juga melebur menjadi NU. Nah, sahabat Nusantara, itu akan dikupas dalam Tadarus Sejarah episode kedua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.